Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lydia Yuni Astarina. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai makalah kami yang berjudul berbagai hal tentang tes. Iya, tes. Pasti kita sudah tidak asing lagi ya dengan yang nama tes. Tes itu adalah sebuah ujian. Kalau kita lingkupnya di dunia pendidikan, kita pasti seringkali melakukan tes. Contohnya saja seperti ujian, latihan, ulangan harian, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Itu namanya tes. Nah, di sini kami mempunyai kurang lebih 6 bahasan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai seputar tes. Di sini memiliki 4 istilah. Yang pertama yaitu tes. Ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya sebuah alat yang digunakan oleh seseorang sebagai metode pengukuran atau penilaian. Kita aplikasikan saja dalam dunia pendidikan. Jadi tes itu adalah sebuah prosedur atau cara yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik guna untuk melakukan sebuah pengukuran atau penilaian. Nah, jadi pendidik itu mengetahui seberapa paham sih kita atas materi yang diberikan, seberapa penguasaan kita terhadap materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ketika di dalam kelas. Nah, itu namanya tes. Tes itu bisa berupa ujian, latihan, UAS, UTS, dan sebagainya. Nah, itu namanya tes. Lalu yang kedua ada testing. Testing itu adalah peristiwanya. Jadi saat peristiwa tes itu berlangsung namanya testing. Selanjutnya ada tester. Tester itu adalah orangnya. Orang yang mengawasi saat kita ujian. Contohnya, saat kita ujian UTS lah. Kalau kita UTS itu kan pasti ada pengawasnya, penjaganya. Nah, itu namanya tester. Yaitu orang yang diamanai pengambilan tes terhadap responden. Atau dikenal dengan istilah eksperimentor. Lalu selanjutnya ada tester. Tester itu adalah orang yang sedang melakukan tes atau namanya pesertanya. Jadi orang yang melakukan tes atau peserta tes itu namanya tester. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua. Ada ciri-ciri tes yang baik. Jadi gimana sih ciri-ciri tes yang baik itu? Yang pertama ada validitas. Valid ya. Valid itu artinya adalah tepat. Tes itu dikatakan memiliki validitas tinggi apabila dia tepat mengukur apa yang hendak diukur. Maksudnya gimana? Contohnya, kita memberi tes kepada anak SD kelas 3. Tidak mungkin kan kita memberikan tes kepada kelas 3 yang diberikan soalnya kelas 6. Nah, itu adalah kurang tepat. Maksudnya begitu. Lalu yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas itu adalah tetap, maksudnya tetap itu hasil tes dapat menunjukkan ketetapan. Kalau validitas itu tepat, kalau reliabilitas itu adalah tetap. Misalkan saja kita pada hari pertama menguji anak A dengan soal yang sama dan menguji anak A juga pada hari kedua atau hari ketiga, itu hasilnya adalah tetap. Kalau toh itu ada kenaikan nilai, itu karena dia sudah mempunyai pengalaman sebelumnya kan sudah mengerjakan gitu. Jadi hasilnya lebih menitik beratkan pada hasil tesnya. Lalu selanjutnya ada objektivitas. Objektivitas itu adalah tidak ada unsur pribadi. Jadi tidak mempengaruhi, tidak adanya faktor objektivitas. Jadi subjektifnya tidak mempengaruhi. Kalau dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitas itu menekankan kepada ketetapan pada sistem scoring. Nah, kalau reliabilitas itu ketetapan pada hasil tesnya. Lalu selanjutnya ada praktikabilitas.
Tes itu dikatakan praktikabilitas apabila dia bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Bagaimana maksudnya? Jadi tes itu praktis, contohnya saja mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya. Mudah pemeriksaannya itu dalam artian ada kunci jawabannya, jadi pemeriksaannya lebih gampang gitu. Lalu dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dan sebagainya. Yang terakhir ada ekonomis. Ekonomis itu pelaksanaan tesnya tidak membutuhkan banyak biaya, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Oke, selanjutnya ada tujuan dan fungsi tes. Sebenarnya tujuan tes itu banyak. Di antaranya kita ambil contoh sebagai bahan seleksi. Contohnya sebagai seleksi masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu. Lalu menilai kemampuan siswa sebagai bahan monitoring dalam standar pendidikan. Diagnosis siswa itu adalah menganalisis kesulitan-kesulitan belajar siswa untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Lalu ada fungsi tes. Fungsi tes itu mengevaluasi celah antara bakat dan pencapaian, menentukan siswa yang menentukan bimbingan khusus, yang memerlukan bimbingan khusus, memberi petunjuk dan pengelompokan siswa, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada bentuk tes. Jadi bentuk tes itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes subjektif. Tes subjektif itu biasanya kita kenal dengan IC atau uraian. Cirinya, pertanyaannya pada soalnya biasanya didahului dengan jelaskan, mengapa, uraikan, bagaimana, simpulkan, gitu. Jadi tes subjektif ini jumlah soalnya itu lebih sedikit ya. Biasanya cuma 10 atau 5 gitu. Lalu selanjutnya ada tes objektif. Objektif itu adalah kita kenal dengan soal pilihan ganda. Jadi ini lebih banyak. Jumlah soalnya ini lebih banyak. Bisa mencapai 50, ada yang 40, ada yang 30 gitu. Jadi kalau subjektif itu isi atau uraian, kalau objektif itu adalah pilihan ganda. Lalu selanjutnya ada macam-macam tes. Macam-macam tes objektif itu ada 4. Tes benar salah. Tes benar salah itu apa? Tes benar salah itu adalah kita cuma memilih soal A. Misalnya soal nomor 1 ini benar atau salah, nomor 2 benar atau salah gitu. Lalu tes pilihan ganda itu ya pilihan ganda. Atau multiple choice test. Lalu yang ketiga menjodohkan. Menjodohkan itu mencocokkan antara pertanyaan dengan jawaban yang benar. Jadi dicocokkan sesuai pasangannya. Kalau tidak cocok ya tidak mau. Selanjutnya yaitu tes isian atau completion test. Tes isian itu melengkapi suatu kalimat atau bagian kata yang hilang. Lalu ada macam-macam tes menurut tujuannya, yaitu 1 ada tes kecepatan. Tes kecepatan ini tujuannya untuk mengevaluasi peserta tes dalam hal kecepatan berpikir. Jadi kalau dalam tes kecepatan ini ada batas waktunya ya. Batas waktunya ditentukan. Karena memang ini tujuannya untuk kecepatan berpikir siswa. Yang kedua ada tes kemampuan. Untuk mengevaluasi peserta tes dalam mengungkapkan kemampuan. Biasanya ini dikasih soalnya, biasanya dikasih suatu permasalahan, lalu disuruh bagaimana solusinya begitu. Jadi ini lebih sulit sih. Kalau ini tidak diberi batas waktu. Selanjutnya ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar itu kalau kita kenal dengan biasanya contohnya saja ulangan, latihan, UTS dan sebagainya itu namanya hasil belajar. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, nah itu namanya hasil belajar. Lalu tes kemajuan belajar. Tes kemajuan belajar itu mengetahui kondisi awal dan akhirnya. Kalau kondisi awal itu namanya pretest, kalau kondisi akhirnya namanya
post test gitu. Lalu ada tes diagnostik. Diagnostik itu adalah untuk mendeteksi atau mendiagnosis kesulitan-kesulitan dalam belajar siswa. Jadi mendeteksi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa itu yang namanya tes diagnostik. Selanjutnya ada tes formatif. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan belajar yang telah dicapai oleh siswanya dalam suatu program pembelajaran. Dan yang terakhir ada tes sumatif, yaitu untuk mengetahui penguasaan siswa dalam sekumpulan materi pembelajaran. Lalu selanjutnya komponen-komponen dalam tes. Nah, komponen dalam tes itu ada 4. Yang pertama yaitu buku tes. Buku tes itu adalah yang memuat lembaran-lembaran soal. Yang kedua ada lembar jawaban. Jadi ada lembar jawabannya atau yang bagi oleh tester, yang disediakan oleh tester kepada testernya, oleh pelaksana tes kepada peserta tesnya. Selanjutnya ada kunci jawaban tes. Itu untuk memudahkan pemeriksaannya, berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki. Selanjutnya ada pedoman penilaian. Pedoman penilaian di sini berisi keterangan perincian scoring yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan. Jadi pedoman penilaian ini isinya adalah keterangan perincian scoring. Misalnya saja, ROM A skornya berapa, ROM B skornya berapa, ROM C skornya berapa. Dan begitu sekian bisa mencapai hasil 100. Begitu, itu namanya pedoman penilaiannya. Jadi kalau komponen tes ini tidak bisa terpenuhi, ya tesnya kurang, yang dijangkau kurang maksimal. Gitu. Sekian presentasi dari saya, khususnya kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.